warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 6A. Pada kesempatan kali ini Pak Putro akan menyampaikan materi mengenai tema 1, subtema 1, subtema IPA dan SPDP. Simaklah video atau penyampaian penjelasan dari Pak Putro ini dengan seksama dan teliti. Namun sebelum itu lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada hari ini mudah diserap dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Baik, kita akan memulai kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai bunga atau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, perkembangbiakan secara generatif ini biasa terjadi pada tumbuhan bunga. Perkembangan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan perkembangan tumbuhan adalah bunga. Karena di dalam terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari, alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam benang sari itu terdapat serbuk sari. Serbuk sari mengandung sel kelamin jantan, sehingga tumbuhan bisa berkembang biak secara generatif. Kemudian berikut adalah bagian-bagian bunga. Ya, anak-anak juga bisa membacanya di buku LKS yang sudah tersedia pada halaman 4. Ya. Jadi yang pertama, bunga itu memiliki kepala putik. Yang di bagian tengah itu adalah merupakan kepala putik. Kalau bagian bunga itu secara lengkap terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Di bagian dalam kelopak bunga terdapat mahkota bunga. Warna dan aroma mahkota bunga dapat menarik agen penyerbuk datang. Nah, agen penyerbuk datang ini seperti serangga. Serangga itu bisa seperti kupu-kupu, lebah, dan serangga lainnya. Bisa jadi juga burung, ya, yang membantu melakukan penyerbukan. Di bagian dalam mahkota terdapat benang sari dan putik sebagai alat perkembangbiakan. Bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Ya. Jadi berikut ini adalah bagian-bagian dan letak bagian bunganya. Coba anak bisa simak ya, bisa melihatnya secara langsung juga. Kalau misalkan anak-anak punya bunga sepatu di rumah atau bunga yang lain, silahkan anak-anak mencoba mencari tahu apakah itu termasuk dalam bunga-bunga bunga sempurna atau bukan bunga sempurna. Ya, coba nanti anak kalau punya tanaman di rumah silahkan diperiksa. Ya. Baik. Lalu berikut ini adalah proses perkembangbiakan generatif, ya. Jadi prosesnya yaitu yang pertama terjadi peristiwa penyebukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, peristiwa penyerbukan ini dibantu oleh serangga, tiupan angin, bisa juga dibantu oleh manusia, atau bahkan bisa dibantu oleh air. Kemudian terjadi peristiwa
pembuahan, yaitu serbuk sari sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, ya, sel telur kelamin betina. Setelah pembuahan berhasil, maka akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Supaya apa? Supaya bijinya itu terjaga, tidak dimakan oleh binatang atau serangga yang lain. Ya, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, ya, tumbuhan baru atau menjadi tunas biasanya, ya. Kemudian waktu berganti waktu, maka tumbuhan baru pun akan menjadi tumbuhan yang dewasa. Tumbuhan dewasa ini akan berbunga dan menghasilkan biji kembali, ya, sehingga terciptalah perkembangbiakan. Ya, perkembangbiakan itu sendiri berfungsi untuk melestarikan jenisnya. Begitu, ya. Lalu yang berikutnya adalah macam-macam penyerbukan. Jadi ada 4 macam penyerbukan, ya. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh kepada putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Lalu ada juga penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, ini biasanya juga dibantu oleh angin ataupun serangga. Lalu penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varian, ya. Nah, ini yang sekali mungkin nanam jumpai, ya, ke bunga sepatu itu kok bisa berwarna-warni itu, ya, karena ada penyerbukan bastar ini. Jadi dia punya, istilahnya punya gen baru, ya, punya varian yang baru. Selanjutnya, nah, ini ada macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Di sini nanti ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan zodiologi, lalu penyerbukan hidrogami, yang ketiga penyerbukan anemogami, dan yang keempat adalah penyerbukan antropogami. Nah, anak-anak bisa membacanya di halaman 5, ya, pada buku LKS. Penyerbukan zodiogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalkan burung, serangga, kelelawar, dan bahkan siput bisa membantu penyerbukan secara zodiogami. Ya, ini prosesnya adalah serbuk sari menempel pada bagian tubuh lebah, ya. Lalu kemudian lebah terbang, kemudian hinggap di bunga yang lain sehingga yang tadinya lebah itu membawa sel kelamin jantan, ya, ke benang sari, dibawa terbang, ya, ke dalam bunga yang lain. Maka terjadilah penyerbukan zodiogami dengan bantuan hewan. Lalu yang kedua adalah penyerbukan hidrogami. Hidrogami, ya, jelas. Hidro artinya air. Artinya hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Itu mohon maaf, ya, itu belum sempat saya ganti, masih zodiogami. Yang benar adalah hidrogami yang dibantu oleh air, ya. Ini biasanya terjadi oleh tanaman air, ya, seperti contohnya ganggang atau seperti hidrilia. Jadi serbuk sari itu terbawa arus oleh air, ya, terbawa arus air sehingga bisa menempel ke tanaman yang lain. Lalu penyerbukan anemogami itu juga mohon maaf, Pak Putra lupa menggantinya lagi, yaitu bukan zodiogami tapi anemogami. Ya, penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin, ya, contohnya pada tanaman jagung, gandum, dan rerumputan. Ya, kalau misalkan anak punya tanaman gambuja, ya, gambuja itu biasanya ada
bibit baru kalau misal ada, dia akan berkembang biak melalui itu seperti bentuknya seperti gading itu, nanti kelamaan akan membuka, lalu yang biji-bijinya itu akan berterbangan ya. Salah satu contoh perburukan anemogami ini terjadi pada Kamboja juga, kalau Anda pernah perhatikan ya. Jadi penyerbukan ini adalah angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya, jadi terhembus arah yang tidak menentu, kemudian serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Yang selanjutnya adalah serbuk sari menempel pada butir bunga jagung lainnya, sehingga terjadilah penyerbukan anemogami. Selanjutnya adalah penyerbukan antropogami. Itu juga maaf Pak Putro masih salah juga, lupa saya ketik ulang ya, tapi nggak apa-apa, pengertiannya sudah benar kok. Penyerbukan ini dibantu oleh manusia. Tanaman yang dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya dalam pohon terdapat bunga jantan dan betina saja. Contohnya tanaman bunga vanili, anggrek, salak, dan buah naga. Oke, mungkin anak-anak pernah ya memperhatikan tanaman di rumah. Itu maksudnya menggunakan pot ya. Selain ada pot plastik, tentunya ada pot yang berasal dari tanah liat. Pot yang terbuat dari tanah liat itu juga termasuk sebagai dalam karya seni 3 dimensi. Begitu juga dengan patung, ya, patung. Apa toh yang kalian ketahui tentang patung? Mari kita cari tahu bersama-sama. Tapi sebelum masuk ke pengertian patung, kita cari tahu dulu mengenai kerajinan patung Nusantara. Simak ya, Pak Putro akan bacakan. Karya seni rupa berdasarkan bentuk dapat dibagi menjadi dua, yaitu seni 2 dimensi dan seni 3 dimensi. Seni 2 dimensi yaitu karya seni yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja dan mempunyai dimensi panjang dan lebar. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan batik. Sementara untuk seni 3 dimensi yaitu karya seni yang berbentuk seperti bangun ruang, memiliki volume di mana dimensinya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Adapun patung Nusantara merupakan seni membuat patung yang berasal dari Indonesia. Kebanyakan patung Nusantara dibuat dari tanah liat. Nah, tanah liat ini adalah merupakan bahan utama dalam membuat seni 3 dimensi ya. Salah satunya adalah contohnya kalau anak-anak melihat ya di Kasongan itu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari tanah liat ya. Kalau kalian anak-anak mencari tanah liat, kalau di Kasian sepertinya juga sulit ya. Tetapi kalau misalkan kalian mencari tanah liat, bisa ke daerah Godean. Godean itu juga terkenal dari karya 3 dimensinya. Ya, yang contohnya saja membuat genting, bata, itu di Godean juga banyak. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh pahatan patung yang ada di candi ya. Selanjutnya mengenal karya seni patung ya. Patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, tumbuhan, atau benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Tadi sudah Pak Putro juga sampaikan di awal. Kemudian ini yang merupakan
fungsi dari patung itu sendiri itu apa toh? Yang pertama, sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, tanaman, atau tempat lainnya. Yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Adapun juga patung itu berfungsi sebagai patung dekorasi ya, untuk memberi kesan indah pada suatu ruangan, lingkungan, atau eksterior. Lalu patung itu sebagai monumen ya, dibuat untuk mengapresiasi ya, dan mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu. Lalu juga patung seni atau bisa disebut fine art, dibuat untuk kepentingan yang estetis dan bisa menjadi eksperimental dari bentuknya. Dan patung juga berfungsi sebagai patung arsitektur, dibuat untuk menunjang dan melengkapi konstruksi sebuah bangunan. Tadi sudah juga saya sampaikan ya pada baik. Mungkin dari Pak Putro untuk hari ini cukup ini saja. Nanti untuk tugasnya akan Pak Putro buatkan dalam bentuk PDF. Bagaimana, apa saja tugasnya, nanti silakan dikerjakan ya. Baik, sekian video pembelajaran dari Pak Putro. Semoga apa yang Pak Putro sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Tak lupa Pak Putro juga berharap tentunya anak-anak bisa mengikuti ya kegiatan ini dengan baik, dengan lancar, dengan disiplin, dengan rajin, dengan semangat. Ya, selain anak-anak bisa menyimak video dari Pak Putro, anak-anak juga harus membaca ya, melatih membaca juga. Silahkan LKS-nya dibaca. Ya. Di situ materinya juga sudah lengkap sekali. Begitu anak-anak siap untuk belajar hari ini ya. Terima kasih, tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.